Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Nurfiana, kemudian ada Fadila Anggun Syarani, ada Monica Firdausa, dan yang terakhir ada Ulfatika Sari. Di sini kami akan mempresentasikan tentang pengaruh investasi terhadap UMKM MUA. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi hukum bisnis dan hukum bisnis. Yang pertama ada definisi hukum. Menurut Philip S. James mengartikan hukum sebagai tubuh bagi aturan yang dapat dijadikan sebagai petunjuk bagi tingkah laku manusia. Sedangkan dari segi sifatnya tidak jauh dari pendapat yang lain yang bersifat memaksa. Jadi, hukum itu peraturan yang dibuat sama pihak yang berwenang dan hukum ini bersifat wajib. Jadi setiap orang atau perusahaan atau setiap lembaga pokoknya itu harus mematuhi peraturan yang telah dibuat. Selanjutnya ada definisi bisnis. Menurut Griffin dan Ebert, tahun 2007, bisnis adalah organisasi yang menyediakan barang atau jasa dengan maksud mendapatkan laba. Bisnis itu berarti bisa dibilang suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sebuah organisasi untuk memenuhi kebutuhan mereka. Selanjutnya, definisi hukum bisnis. Menurut Foudy, tahun 2012, dalam bukunya menuliskan hukum bisnis adalah suatu perangkat kaidah hukum yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan urusan atau kaidah kegiatan dagang, industri, atau keuangan yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran barang dan jasa dengan menempatkan uang dari para wirausahawan dalam resiko tertentu dengan usaha tertentu untuk mendapatkan keuntungan tertentu. Berikutnya ada definisi investasi. Definisi investasi adalah sumber dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan oleh perusahaan maupun para UMKM dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan di masa mendatang. Investasi seringkali digunakan untuk perkembangan usaha, seperti pada UMKM yang melakukan investasi modal untuk mengembangkan usahanya. Berikut beberapa hal yang terkait dengan investasi. Yang pertama, ada keberlanjutan pembangunan. Tujuan utama dari investasi keberlanjutan adalah mencapai hasil keuangan jangka panjang yang sejalan dengan nilai keberlanjutan. Yang kedua, ada kebutuhan investasi di Indonesia. Mencakup beberapa sektor ekonomi dan infrastruktur untuk membangun pertumbuhan ekonomi, pengembangan industri, peningkatan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Dan untuk infrastruktur yaitu transportasi, energi, pertanian, pariwisata, pendidikan, dan kesehatan. Selanjutnya ada penanaman modal asing. PMA adalah investasi yang dilakukan oleh perusahaan atau individu asing di negara lain. Selanjutnya ada penanaman modal asing. PMA adalah investasi yang dilakukan oleh perusahaan atau individu asing di negara lain. Yang terakhir ada kebijakan investasi. Kebijakan dalam investasi merupakan peraturan regulasi dan langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah dan lembaga terkait untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan melindungi kepentingan investor. Selanjutnya, investasi Moza Makeup. Di sini Moza Makeup melakukan beberapa investasi. Yang pertama, investasi peralatan makeup.
Moza Makeup melakukan penambahan peralatan dan meningkatkan kualitas makeup untuk mengembangkan bisnisnya. Jadi, dari investasi ini, Moza Makeup menjadi lebih mendalami mengenai makeup yang lebih menarik dan yang sedang populer dengan makeup dan peralatan dari investasi tersebut, guna menarik perhatian klien dan menjadi citra usaha Moza Makeup ini. Dan yang kedua, investasi alat elektronik. Moza Makeup melakukan investasi pembelian alat elektronik seperti kamera, ring light, dan tripod, guna meningkatkan kualitas alat dari yang sebelumnya, agar hasil rekaman yang didapatkan lebih berkualitas. Dan yang ketiga, investasi pakaian, seperti baju adat dan gaun. Investasi pakaian yang Moza Makeup lakukan yaitu dengan meningkatkan kualitas bahan, memperbanyak baju adat dan gaun yang belum mereka miliki, agar banyak peminat dan tidak tertinggal tren. Yang selanjutnya adalah permasalahan investasi Moza Makeup. Untuk permasalahan yang pertama yaitu pelanggaran kontrak dan perjanjian oleh klien. Contohnya, pemutusan kontrak dan perjanjian yang dilakukan secara sepihak oleh klien. Maksud dari permasalahan ini yaitu di awal pemesanan, pihak Moza telah memberikan belangko pemesanan kepada pihak klien, dan di situ tertera bahwasannya tidak diperbolehkan adanya pemutusan kontrak secara sepihak. Dan apabila hal tersebut terjadi dari pihak klien yang memutuskan kontrak, maka uang DP yang telah diberikan kepada klien untuk Moza tidak dapat dikembalikan sebagai ganti rugi kepada pihak Moza. Dan apabila hal tersebut dilakukan oleh pihak Moza sendiri, maka DP yang diberikan oleh klien di awal dapat dikembalikan kepada pihak klien. Permasalahan selanjutnya adalah pelanggaran perjanjian kerja oleh karyawan. Pelanggaran perjanjian kerja yang dilakukan oleh karyawan saat jam kerja. Maksud dari permasalahan ini yaitu seorang karyawan yang telah melanggar perjanjian awal yang dibuat oleh pihak karyawan dan pihak Moza. Contohnya adalah pihak karyawan yang seharusnya pulang pada akhir jam kerja atau setelah selesai acara, namun dia pulang dahulu pada pertengahan acara. Akibat bagi karyawan tersebut adalah upah atau gaji yang telah dijanjikan di awal akan dikurangi karena pelanggaran perjanjian tersebut. Yang selanjutnya adalah penyelesaian permasalahan yang ada atau yang telah kita bahas tadi. Yang dilakukan oleh Moza Makeup untuk menyelesaikan permasalahannya yaitu sebagai berikut. Pada permasalahan pertama, jika perjanjian kontrak tersebut dilakukan oleh klien, maka dapat diselesaikan dengan cara DP yang diberikan tidak akan dikembalikan. Dan untuk permasalahan yang kedua adalah karyawan yang melanggar perjanjiannya akan dipotong gajinya. Kemudian yang terakhir, kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa peran investasi pada MUA Moza Makeup sangat berpengaruh positif, karena dengan melakukan investasi Moza Makeup dapat mengembangkan usahanya dengan mudah dan dapat meningkatkan permintaan dari klien. Karena Moza Makeup telah berinvestasi di peralatan makeup, alat elektronik, dan pakaian atau gaun. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila banyak kekurangannya mohon dimaafkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.